saya nggak kepikiran kalau ternyata menjadi pekerja di kebun teh itu seperti ini. Waktu istirahat cuma 1 kali untuk makan, dan karena kita masih di jam kerja, kita harus lanjut terus walaupun hujan, walaupun panas ya Bu ya. Dan targetnya 55 kilo dalam 1 hari. Saya pikir mereka akan nginep dengan peralatan yang cukup memadai, tapi ternyata kita pakai daun pisang, kita ngumpulin batang-batang kayu. Emang ini yang mereka alamin gitu, para pencari jamur ini. Sampai malam cari, terus besok pagi kita akan lanjut lagi. Hanya berjarak 140 km dari ibu kota Jakarta, kami tiba di Kabupaten Bandung Barat. 3 jam perjalanan sudah. Kini, sejauh mata memandang, kami dihadapkan pada luasnya perkebunan teh. Dari sinilah, pasokan kebutuhan teh nasional terpenuhi. Ada seluas 495.000 hektar kebun teh di Provinsi Jawa Barat, atau setara dengan 14% dari total luas provinsi ini. Sebagai penghasil teh terbesar di Indonesia, Jawa Barat bahkan menjadi pengekspor teh untuk negara-negara di Asia dan Afrika. Kali ini tujuan kami adalah salah satu area perkebunan teh milik pemerintah. Letaknya dekat dengan Jalan Raya Cikembar. Ada 27 orang pemetik daun teh yang kami jumpai hari ini. Seluruhnya perempuan. Setelah mengemas daun teh hasil petikan ke dalam karung, para pemetik kembali menuju ke area kebun. Saya mengambil kesempatan untuk ikut serta memetik daun teh sore hari ini. Bermodalkan keranjang sebagai wadah daun teh hasil petikan dan gunting modifikasi, saya menyusuri satu persatu tanaman teh. Kelihatannya mudah, namun memilih pucuk terbaik ternyata lumayan sulit. Seluruh pemetik daun teh di sini ternyata telah bekerja lebih dari 15 tahun. Pekerja yang paling lama terdaftar sebagai pemetik daun teh bahkan telah bekerja selama hampir 40 tahun. Umumnya, para pemetik daun teh saling bersaudara atau tetangga satu kampung. Pekerjaan ini sudah mereka kerjakan secara turun-temurun sebagai warisan nenek moyang mereka. Berbekal pendidikan seadanya, para pemetik daun teh tak berharap banyak pada pekerjaan lain. Maklum saja, sebagian dari mereka umumnya tidak tamat sekolah dasar, akan sangat sulit mencari pekerjaan di kota. Diterima sebagai karyawan di perkebunan pemerintah ini pun sudah menjadi kebanggaan bagi keluarga. Sekeluarga banyak yang di kebun juga? Iya, ada suami saya juga di kebun. Kalau orang tua, saudara gitu? Iya, di kebun. Semua di kebun? Iya. Berarti dari kecil sudah sering ya Iya. ikut ke kebun teh gitu ya? Iya. Ibu belum pernah cari kerja yang lain dulu gitu? Belum. Saya waktu gadis udah masuk gitu. Langsung masuk sini? Iya. Lulus sekolah langsung? Kalau ibu sekolah sampai apa? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD? Iya. Tidak lanjut? Enggak punya biaya dulu Mas Ser. 33 tahun sudah, Iin memetik daun teh selama 6 hari dalam sepekan. Orang tua, suami, anak, mantu dan cucunya bekerja di perusahaan yang sama dari tahun ke tahun. Hampir 70.000 penduduk di sekitar blok ini bergantung sepenuhnya pada lahan kebun. Alasannya sederhana, warisan mengenyam pendidikan rendah secara turun-temurun menjadikan mereka tak berani untuk merantau lebih jauh. Bagi para pemetik daun teh, merantau ke kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat sudah menjadi angan-angan yang mahal harganya. Dengan pasrah, mereka lebih memilih kalah sebelum mencoba mengadu nasib dan peruntungan. Ibu nggak
pernah kepikiran untuk kerja lain gitu, pengen nggak? Enggak. Kenapa? Enggak Kan bisa kerja yang lain, cuman bisanya metik. Iya. Nggak mau di pabriknya, apa ke kota gitu? Enggak bisa. Dalam sehari ada target yang harus mereka capai untuk mendapatkan upah sebesar Rp40.000. Maka, selagi ada waktu, para pemetik daun teh ini terus saja bekerja tanpa kenal lelah. Saya nggak kepikiran kalau ternyata menjadi pekerja di kebun teh itu seperti ini. Waktu istirahat cuma 1 kali untuk makan, dan karena kita masih di jam kerja, kita harus lanjut terus walaupun hujan, walaupun panas ya Bu ya. Dan targetnya 55 kilo dalam 1 hari. Daun-daun yang ringan ini harus kita kumpulin sebanyak itu. Jadi kita lanjut terus ya Bu ya. Musim penghujan di akhir tahun ternyata turut berpengaruh kepada kondisi pekerjaan mereka. Curah hujan yang tinggi di wilayah ini ditambah cuaca yang buruk menjadikan pucuk teh sulit tumbuh dan berdampak pada berkurangnya hasil petikan mereka. Dalam 1 bulan, setiap pemetik daun teh bisa meraup Rp1 juta. Namun miris, kenaikan upah di awal tahun hanya menyentuh angka Rp2 hingga Rp4.000 saja dalam sebulan. Meski bekerja selama 8 jam dalam sehari, sebagian besar dari mereka tidak memenuhi target. Dari 2 karung yang rata-rata beratnya mencapai 25 kg, para perempuan di sini hanya mampu mengumpulkan 1 karung seberat 35 kg saja. Jauh dari target. Artinya, berdampak pada penghasilan mereka yang hanya mencapai Rp25.000. Berdasarkan pengamatan tim analisa daun teh, musim hujan membuat pucuk terbaik sulit didapatkan. Dari keputusan tim inilah, perusahaan menentukan harga beli daun teh per kilogram dari setiap kelompok pemetik daun teh. Dari banyaknya daun teh yang telah masuk ke pabrik, kira-kira hanya setengahnya saja yang berada pada kategori berkualitas baik. Sementara, hasil yang kurang memenuhi standar akan digiling belakangan jika jumlah permintaan lebih banyak daripada jumlah yang mampu mereka produksi. Beda tempat bekerja, beda pula apa yang dialami oleh para pekerja teh di dalam pabrik. Susanti dan Duis hanyalah 2 dari sekitar 30 orang yang bekerja di penggilingan dan pengeringan daun teh. Rata-rata pekerja di sini tiba pada pukul 8 pagi dan pulang pada pukul 1 siang. Jam kerjanya terhitung lebih singkat dibandingkan para pemetik daun teh. Sepintas pekerjaan mereka terlihat lebih ringan. Tapi jika melihat upah yang mereka dapatkan, ternyata tidak jauh berbeda. Tapi lagi-lagi, latar belakang pendidikan membuat mereka tak berani melangkah lebih jauh. Warga di sekitar perkebunan teh seakan tak punya daya untuk bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Kalau buat lulusan SMP sih di sini agak susah ya. Dia paling kerjanya gini aja. Di pabrik-pabrik dekat ini aja ya, dekat rumah ya. Iya. Gitu. Nah, kalau di kalau lulusan SMP gitu, pernah ada yang sampai di luar-luar itu kerja apa sih paling banyak kalau dari kampung Teteh? Di luar-luar paling masih kontrak. Kalau di sini kalau kerja keluar, Tapi keluar kota gitu? ya keluar kota. Paling toko-toko. Toko-toko jaga-jaga gitu? Iya. Pekerjaan di pabrik dan di lapangan sama-sama punya tantangan. Sebagian pegawai di sini mengeluhkan kondisi mesin pabrik yang sering kali mati. Kondisi ini membuat pekerjaan menjadi lebih lambat dan menghasilkan daun teh kering yang kurang baik. Jainuddin baru 2 tahun belakangan bekerja di pabrik. Sebelumnya, pemuda ini pernah coba merantau di kota Bandung. Penghasilannya hanya beda tipis bila dibandingkan dengan bekerja di sini. Alhasil, ia terpaksa harus kembali lagi ke lingkungan perkebunan teh karena desakan keluarga.
Selain Jainuddin, banyak juga warga di sekitar area perkebunan yang bekerja sejak pabrik ini berdiri. Sayangnya, 30 tahun berselang, mereka tetap bekerja di posisi yang sama. Pendidikannya apa, Pak? Ya, Lulusan SD, SMP? Memang kebanyakan di sini SD Pak aja, gitu. SD gitu aja Pak ya. Ada juga yang dari SMP, bahkan SMA juga ada gitu Pak. Berarti kalau buat diterima kriterianya apa, Pak? Apa yang maksud diterima di sini? Biar diterima, apa lihat dari pendidikan, apa dari keahliannya dia? Kalau buat diterima di pengolahan sini, gitu. Memang dia ada keahlian gitu Pak. Dan itu juga menunjang dari dasar segi pendidikan gitu Pak. Menunjang dasar yang tanggung jawabnya itu daya ingat gitu Pak. Istilahnya kalaupun SD, SMP nggak apa-apa, tapi yang penting dia mau kerja, dia bisa gitu ya. Betul Pak, betul Pak. Pabrik pengolahan teh ini berkontribusi pada ekspor nasional ke negara-negara Eropa dan Australia. Ironisnya, para pekerja yang diserap dari kampung-kampung di sekitar perusahaan justru tertatih-tatih memutar uang untuk melanjutkan kehidupan. Dari perkebunan teh yang tertata rapi, kami beralih ke desa. Masih ada penghidupan lain yang dilakoni masyarakat sekitar. Yang satu ini benar-benar berkah dari alam. Meski kayu dari pohon-pohon di hutan ini tak boleh ditebang oleh masyarakat, ada satu komoditi yang seringkali luput dari perhatian, namun dimanfaatkan warga untuk mendulang penghasilan. Itulah yang kami cari saat ini. Pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, wilayah yang lembab seperti ini menjadi tempat tumbuhnya jamur hutan. Inilah komoditi yang dianggap bisa menambah penghasilan masyarakat setempat. Bagi masyarakat Kecamatan Sidangkerta dan Kecamatan Gunung Halu, mencari jamur sebenarnya bukanlah pekerjaan yang lazim. Apalagi jika mengingat bahwa tempat jamur tumbuh adalah area yang bisa mengundang bahaya. Tak ada peralatan khusus, hanya memakai baju hangat, sepatu bot, sambil membawa wadah untuk menampung jamur yang kami cari. Perjalanan dari batas kebun hingga masuk ke dalam hutan Gunung Halu, kami lalui selama 3 jam berjalan kaki. Itu pun tidak ada patokan berapa jauh kami harus melangkah karena jamur hutan tersebar di sembarang tempat. Nah, ini ada nih, Pak. Aduh. Nih. Yang ini diambil. Nggak bisa dimakan. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi yang kita cari kayak gimana sih, Pak? Yang dicari itu lember yang hitam. Oh, warna hitam. Ya. Ini kenapa nggak bisa diambil nih? Enggak, ini bukan jamur bisa dimakan. Oh, beracun gitu? Iya, beracun. Oh, beracun. Tadi saya udah senang karena ngeliat jamur akhirnya, karena susah nyarinya gitu. Tapi ternyata ini nggak boleh diambil apa ya? Iya. Ya udahlah, kita lanjut cari yang lain. Ayo.